Halo semuanya, saya Ulfa dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, salah satu pengampu dari kuliah IF 2121 Logika Komputasional. Video ini berisi materi mengenai recurrence yang bisa digunakan dalam pemrograman dengan Prolog. Mari kita review sedikit mengenai pemrograman deklaratif pada Prolog. Mesin inferensi sudah ada di dalam Prolog, dan pemrogram yang bertugas untuk menuliskan fakta dan aturan yang diperlukan agar program dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Penulisan fakta dan aturan menggunakan dasar predikat yang mirip dengan relational logic. Nah, dalam pemrograman Prolog juga terdapat analisis kasus yang dituliskan dalam bentuk aturan dengan nama predikat yang sama, namun prekondisi yang dipenuhinya berbeda. Nah, mesin inferensi dalam Prolog akan menjalankan aturan di mana kondisinya terpenuhi oleh fakta yang dimasukkan oleh pengguna. Dalam Prolog pun dimungkinkan untuk membuat program deklaratif murni dan tidak murni. Mengingatkan kembali, program deklaratif murni artinya semua term atau parameter dalam predikat dianggap sebagai simbol dan bukan data dengan tipe tertentu. Sehingga pemrosesan benar-benar melakukan pattern matching. Untuk program deklaratif tidak murni, Prolog dapat melakukan operasi kalkulasi pada tipe numerik serta operasi lain yang bersesuaian dengan tipe data tertentu. Berikut ini contoh program menjumlahkan dua buah bilangan integer dalam domain yang dibatasi, dalam hal ini adalah nilai 1 hingga 9, dengan hasil dalam domain yang sama. Pada contoh ini, dibuat kumpulan fakta yang mendeklarasikan nilai suksesor dari setiap bilangan bulat positif lebih kecil dari 9. Ingat lagi di sini, angka 1 hingga 9 bukan dianggap sebagai data dengan tipe integer, tapi suatu simbol integer. Nah, kemudian pada aturannya dibuat aturan penjumlahan di mana hasil penjumlahannya dibatasi dengan nilai kurang dari 10. Ini adalah contoh program deklaratif murni yang melakukan manipulasi simbolik integer bilangan 1 hingga 9. Ya. Jadi mengingatkan lagi, 1 hingga 9 tidak dianggap sebagai numerik, tapi sebagai suatu simbol. Sehingga tidak dimanipulasi dengan operasi matematika biasa. Nah, untuk aturan pertama, untuk jumlah berlaku jika sebuah bilangan X ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah suksesor dari X. Jadi Y adalah suksesor dari X. Sedangkan jika sebuah bilangan ditambah dengan bilangan selain 1, maka digunakan aturan yang kedua. Nah, aturan kedua menyatakan bahwa sebuah bilangan X1 jika ditambah dengan Y akan menghasilkan Z1, di mana proses penjumlahannya adalah sebagai berikut. Kita cari dulu predesesor dari X1, yaitu sebuah bilangan X. Karena kita tidak mengenal predikat predesesor, maka kita gunakan predikat suksesor dengan nilai X sebagai term yang awal, nilai X1 sebagai term yang kedua. Kemudian, nilai X yang dihasilkan diterapkan pada predikat jumlah dengan term Y untuk menghasilkan nilai Z. Dan setelah itu, jika sudah mendapatkan nilai Z, hasil akhir Z1 adalah suksesor dari Z. Kita ingat lagi, nilai Z adalah hasil penjumlahan Y dengan X. Dan X adalah satu bilangan sebelum X1. Nah, kenapa cara ini yang digunakan untuk manipulasi simbol? Karena pada aturan jumlah yang kedua, kita menggunakan lagi predikat jumlah. Sehingga kita harus memastikan bahwa pada akhirnya nanti aturan jumlah yang dipanggil kembali akan berhenti pada suatu predikat yang bisa menghasilkan suatu angka berdasarkan fakta yang sudah dimasukkan dalam program. Contoh program ini juga menjadi contoh pemakaian aspek rekursif pada program Prolog.
Bagian aturan dari contoh program sebelumnya adalah contoh pemakaian aspek rekursif dalam program Prolog. Aspek rekursif adalah aturan atau tipe simbolik yang definisinya mengandung aturan atau tipe itu sendiri. Dalam pemrograman deklaratif, terdapat dua hal yang difasilitasi untuk analisis recurrence, yaitu yang pertama, penalaran berdasarkan definisi predikat yang rekursif, atau berdasarkan tipe atau simbolik yang juga terdefinisi secara rekursif, yang contohnya adalah tipe list. Nah, analisis recurrence pada aturan atau predikat, yang definisinya berdasarkan aturan itu sendiri, harus mendefinisikan dua hal. Yang pertama adalah aturan basisnya, yang menjamin bahwa pencocokan nanti akan berhenti. Sedangkan yang kedua, harus mendefinisikan aturan recurrence-nya, yang menjamin bahwa pemanggilan definisi dirinya sendiri harus menuju basis. Sebagai contoh adalah bagian aturan pada program yang kita bahas sebelumnya. Aturan jumlah yang pertama adalah basis, yang memastikan pemanggilan berhenti ketika sudah sampai pada penambahan dengan simbol 1. Aturan yang kedua merupakan aturan recurrence, karena ada pemanggilan terhadap dirinya sendiri, yaitu predikat jumlah yang parameternya mengecil untuk memastikan pada akhirnya parameter jumlah tersebut sampai kepada basis. Yang menjadi catatan penting pada analisis recurrence adalah fakta dan query tidak mungkin rekursif. Fakta tidak mungkin rekursif karena instance dari dunia nyata. Sedangkan query tidak mungkin rekursif karena berupa pertanyaan. Sekarang mari kita lihat contoh program penjumlahan namun dengan pendekatan bukan deklaratif murni. Sebetulnya jika kita menggunakan pemrograman deklaratif tidak murni, kita tinggal melakukan kalkulasi biasa saja pada data dengan tipe integer. Nah, tapi kita menggunakan program penjumlahan lagi untuk melihat perbedaan antara program penjumlahan dengan pemrograman deklaratif murni dan program penjumlahan dengan pemrograman deklaratif yang tidak murni. Berbeda dengan contoh pada program penjumlahan pemrograman deklaratif murni sebelumnya, yang penjumlahannya terbatas pada fakta yang didefinisikan, yaitu simbol integer 1 hingga 9, pada deklaratif tidak murni, kita bisa menjumlahkan bilangan integer positif yang tidak terbatas. Nah, di sini kita tidak perlu mendefinisikan fakta, karena semua bilangan bulat positif bisa diproses. Yang perlu kita definisikan adalah basis dan recurrence. Basisnya adalah basis 0, yaitu bilangan ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Di sini kita menggunakan predikat plus, hanya untuk membedakan saja dengan predikat jumlah yang digunakan pada pemrograman deklaratif murni. Sedangkan untuk recurrence, prosesnya sebetulnya mirip seperti pada aturan jumlah dengan pendekatan deklaratif murni. Jadi pertama, kita mencari bilangan yang menjadi predesesor dari X1. Untuk kemudian, predesesor tadi ditambahkan dengan Y, hasilnya disimpan pada Z. Selanjutnya, hasil akhir adalah suksesor dari Z. Analisis recurrence ini akan banyak terpakai saat kita sudah melakukan manipulasi list pada Prolog. Selamat belajar!